ngomong, capek-capek nawarin produk, kan tujuannya, goalsnya ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Setuju nggak? Setuju. Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, sebuah program hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV hadir kembali ke hadapan Anda bersama saya Dewi Budianti. Saat ini saya berada di Trimulyo Jetis Bantul, Yogyakarta, dan kita akan melihat selengkapnya seperti apa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda di perumahan setempat sini yang diikuti oleh sekitar 40 pemuda. Nah, di era digital seperti sekarang ini pemirsa, tentu saja smartphone susah sekali jauh dari genggaman kita, tidak hanya menghadirkan hiburan semata, tapi juga memberikan peluang besar untuk berkarya. Dan mereka sekarang sedang mengasah kemampuan mereka untuk menjadi konten kreator. Dan salah satu anggota dewan juga berada di sana, jadi kita akan lihat selengkapnya seperti apa. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, sudah bersama dengan saya nih anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Muhammad David. Assalamualaikum, apa kabar? Dan salam kenal ya Pak, baru pertama kali kita ketemu. Salam kenal juga. Iya, senang sekali bertemu dengan Pak David yang tadi juga sudah memberikan pengarahan sedikit lah ya kepada teman-teman para pemuda-pemudi yang sekarang ini sedang bersemangat sekali untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda. Luar biasa loh Pak semangatnya mereka ini ya. Dari perumahan Trimulyo Jetis Bantul ini, kalau Bapak melihat mereka itu seperti apa sih dengan kondisi yang sekarang di era digital begitu ya? Banyakkah peluang yang memang bisa mereka raih sekarang ini Pak? Ya, baik Mbak, terima kasih. Memang ini apa ya, kita menginisiasi program pelatihan wirausaha muda ini. Kita mengajak menyadarkan pemuda di Bantul ya, bagaimana mereka bisa mempunyai semangat yang tinggi, karena di era digital ini ya, ini peluang sangat banyak dalam berusaha, dan masyarakat di Bantul perlu kita ajak pemuda di Bantul ini, pemuda dan pemudinya ini untuk betul-betul mau bekerja keras, belajar di dunia marketing ini, karena peluang luar biasa ya, baik di TikTok, kemudian di Shopee, kemudian di berbagai platform di sosial media ini perlu dimanfaatkan oleh anak-anak muda di Bantul. Ya, jadi nggak hanya pasang status, pasang foto saja ya, tapi ternyata peluang untuk membangun karirnya luar biasa. Dan sayang kalau dilewatkan. Kalau Bapak inget zaman dulu, beda sekali dong ya Pak ya? Jauh. Dulu waktu era saya kan jualan itu ya di pasar dengan berbagai barang yang stay di depan kita. Tapi sekarang di era digital ini kan kita di rumah pegang HP itu bisa jualan. Modalnya cuma HP sama dan pakai data. Asal itu dua itu ada, dengan semangat bagaimana mereka berkreasi ya, karena kunci usaha ini kan kreativitas ya, saya kira. Ini akan menunjang ekonomi di Bantul saya kira. Dan anak-anak muda ini kita ajak untuk sadar, punya semangat untuk menumbuhkan usaha di Bantul ini. Ya, mereka ini range usianya antara berapa sampai berapa nih Pak yang ikut pelatihan kewirausahaan pemuda ini? Kalau pelatihan wirausaha muda ini, range usianya pemuda ini kan 17 sampai 35 tahun ya, menjadi peserta pelatihan sore hari ini ya. Jadi ini anak-anak muda yang masih sangat produktif ya. Kira. Anak-anak muda di Bantul yang sangat produktif, yang jenjang usia SMA ya, sudah punya cita-cita yang tinggi saya kira anak-anak SMA ini. Kemudian 35 ini ya anak-anak yang sudah produktif saya kira. Ini yang menjadi target pelatihan kita ini. Kalau di usia 35 mungkin sebelumnya sudah pernah bekerja barangkali ya, kemudian mereka harus bertransformasi dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang. Kalau kita tidak mengikuti, sudah pasti kita akan ketinggalan begitu ya. Dan ini memang kita betul-betul harapan kita memang dari ini kan pelatihan ini 40 peserta ya.
dan memang belum bisa semua kita sasar, tapi ini sudah alhamdulillah sudah program ini bisa berjalan dan pelatihan ini dilaksanakan 3 hari. 3 hari, kemudian ada prakteknya, ini yang luar biasa. Jadi di 2 hari pertama materi dulu. Kemudian di hari terakhir kita ada praktek live Shopee, live TikTok. Oke. Jadi ada pelatihnya, ada coachnya ini, iya, Pak. ada hostnya. Dari kita menggandeng dari teman-teman Dreamhouse di Permoni ya, di dekat sini, sebenarnya di PT Dreamhouse ini di dekat perumahan Trimulyo ini, dari dekat. Dan ini sudah dikelola oleh anak-anak muda juga. Jadi memang pas ketika anak-anak muda yang sukses itu memberikan inspirasi kepada anak-anak muda ini. Tapi lumayan sulit nggak sih Pak untuk membangunkan motivasi minat mereka begitu untuk berwirausaha melalui ekonomi digital ini? Ya memang beberapa kendala saya kira teman-teman yang selama ini mengikuti pelatihan ini memang ada belum yakin. Ini yang perlu kita lakukan, meyakinkan mereka bahwa platform digital ini bisa memberikan penghasilan yang lebih layak saya kira. Dan dari cerita-cerita yang sukses itu kan memang diawali dari bawah ya usaha ini, dan mereka mulai meningkat, kemudian semakin meningkat lagi ketika betul-betul menseriusi digital marketing ini. Ya, biasanya kalau sudah ditampilkan sosok yang inspiratif, yang sudah bisa bercerita begitu ya, hasilnya seperti apa, biasanya mereka kemudian tergugah begitu Pak. Betul, Pak. Dan ini memang seperti di Bantul ini banyak saya kira beberapa yang sudah sukses menginspirasi anak-anak muda, perlu kita tampilkan di Bantul ini. Iya. Gitu, Oke. Dan saya tadi melihat tidak hanya Bapak sendirian di depan, ada dari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. Ini perannya apa tuh Pak di sana? Ini dari Dinas Dikpora Bantul ini yang memberikan fasilitasi kegiatan ini. Jadi ini kegiatan yang ada di Dikpora Bantul, kemudian saya selaku anggota DPRD Bantul bersama kita melakukan kolaborasi kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Baik, kalau begitu nanti kita undang di segmen kedua untuk ngobrol bersama dengan kita ya. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Hanya mengandalkan mencari pekerjaan, bangunlah wirausaha muda, dan nanti kalau nanti kalian berhasil itu akan bisa menjadi sandaran hidup kalian, dan tetap semangat. Yang penting miliki jiwa kewirausahaan. Yang pertama adalah pantang mundur, gigih, punya komitmen, disiplin disiplin, dan yang keempat adalah berani menanggung resiko. Ya, kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat, pemirsa, masih bersama saya Dewi Budianti, dan tidak hanya dengan Pak David, sudah bergabung juga ini Ibu Dr. Titik Sunarti MPD, Sekretaris Dinas Dikpora, yang tadi juga sudah memberikan sedikit pemaparan ya di depan pemuda-pemudi ini di Trimulyo Jetis Bantul, yang cukup inspiratif sebetulnya saya tadi mendengar dari A sampai Z ya. Iya, tapi boleh diawali dulu nggak sih Bu, agar pemirsa ini juga tahu gambarannya untuk tingkat pengangguran lah di Kabupaten Bantul, khususnya pemuda-pemudi saat ini kondisinya tuh seperti apa sih Bu secara demografis? Oh iya, terima kasih. Untuk tingkat pengangguran kami yang dari data Dinas Kertrans itu tahun 2023 itu sekitar 3,67%. Ya. Masih terjadi pengangguran, sehingga ini kan juga perlu upaya-upaya untuk bagaimana terus menurunkan angka pengangguran ini.
supaya para pemuda ini, pengangguran yang produktif ini bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk teman-teman yang lainnya. Iya, dan tidak bisa kita menutup mata bahwa mencari pekerjaan saat ini cukup menantang, cukup sulit begitu ya. Kompetisi di era saat ini cukup sulit. Untuk itulah betapa pentingnya untuk bisa membangun sifat kewirausahaan bagi pemuda-pemudi. Salah satunya adalah mengikuti adanya perkembangan teknologi ini. Ekonomi digital sangat penting. Ibu melihatnya seperti apa? Iya. Ekonomi digital itu kan memang yang sekarang ini menjadi era kita di era revolusi industri 4.0, dan ini juga kita tangkap dari Dinas Dipora yang sekaligus merupakan organisasi perangkat daerah yang menjalankan misi Bupati yang ketiga yang dengan tagline Bantul Kokoh Bakoh tadi, termasuk transformasi bagaimana ekonomi digital itu bisa dikembangkan. Nah, itu kami juga menjadi sasaran daerah kami, bahwa kita untuk meningkatkan wirausahawan muda, bagaimana partisipasinya itu bisa terus meningkat. Nah, salah satunya itu dengan ekonomi digital ini. Dengan yang saat ini kita lakukan penyelenggaraan pelatihan ini, salah satu upaya kita untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Bagaimana anak-anak ini bisa menangkap peluang melalui digital yang sekarang ini berkembang, terutama anak muda sekarang ini kan generasi Gen Z, generasi Z, di mana salah satu karakteristiknya adalah digital native. Artinya anak-anak ini sudah sejak lahir sudah paham sekali teknologi. Nah, peluang-peluang yang sekarang ini ada itu harus kita tangkap, maka tinggal kita kembangkan jiwa kewirausahaannya, yaitu melalui pelatihan ini supaya bisa memiliki inovasi, bisa memiliki kreasi, bisa memiliki ketekunan, berani menanggung risiko, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Itu di segmen sebelumnya Pak David tadi menyampaikan kalau di zamannya Pak David dulu berbeda ya, harus punya lapak sendiri. Kalau sekarang modalnya cuma HP gitu kan. Betul. Tapi ternyata masih banyak juga sebetulnya pemuda-pemudi yang masih kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Apa sih yang bisa, pesan yang bisa Ibu garis bawahi dan sampaikan nih ke pemuda-pemudi gitu? Ya, untuk para pemuda itu sekarang bisa memanfaatkan yang digital ini, bisa melihat kisah-kisah inspirasi dari yang berhasil, dari yang Gojek, pemilik aplikasi Gojek, kemudian dari aplikasi Shopee, Lazada, beberapa aplikasi yang sekarang ini bisa berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Nah, para pemuda ini bisa melihat inspirasi, kisah-kisah inspirasi tersebut, dan itu diterapkan pada dirinya, dan menggunakan peluang yang digital sekarang ini. Tidak hanya sekedar di TikTok itu menjadi tempat bermain, mengisi waktu luang, kemudian memanfaatkan medsos itu hanya untuk pencitraan. Nah, ini harapannya memanfaatkan ini sebagai peluang bisnis untuk mengembangkannya. Baik, dari Pak David mungkin untuk Dipora yang sudah memfasilitasi sebuah acara yang sangat bermanfaat ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya dari DPRD Bantul, saya kira kita sebagai anggota DPRD tentu ingin mendorong program ini tetap dilanjutkan ya, ditambahi anggarannya. Nah, ini yang penting karena anak-anak muda kita butuh ruang, saya kira ruang mereka untuk berkreasi dan butuh dukungan dari OPD terkait, saya kira. Apalagi Dipora adalah menaungi pendidikan dan juga pemuda di Bantul. Saya kira ini penting penekanannya di kita di DPRD untuk terus meningkatkan pelatihan ini. Di samping juga tentu kita berusaha untuk berkolaborasi dengan Dipora dengan menambah anggaran di Dipora Bantul. Ada tanggapan mengenai anggaran ini, karena kita tidak bisa memungkiri ya Bu ya, sebuah program memang harus berjalan dan tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya anggaran. Ya, ini kami berterima kasih sekali dengan Pak David dan teman-teman dari anggota DPRD yang menggunakan dana aspirasi ya Bapak untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi anggaran ini memang anggaran yang diberikan oleh Dewan Titipan, bukan anggaran dari kami, yang kemudian kami memfasilitasi untuk penyelenggaraannya. Sehingga kolaborasi seperti ini memang sangat kami butuhkan, karena kan
anggaran-anggaran ini juga terbatas. Maka ketika ada kolaborasi kami dengan anggota dewan, kegiatan-kegiatan serupa ini bisa dilaksanakan. Dan ini sudah banyak juga kegiatan seperti ini. Harapan kami nanti ini tetap dilanjutkan, Pak David dan Bapak Ibu Dewan yang lain, karena melalui kolaborasi ini kita bisa membuka peluang-peluang untuk anak-anak muda. Di samping mendukung dari program unggulan pemerintah daerah itu kan ada menciptakan 500 wirausahawan muda, pemuda dan santri, nanti dari pelatihan, pendampingan sampai permodalan. Nah, nanti itu belum berjalan berarti ya Bu ya? Ini di 2025 sampai 2030 ini. Ya. Dan nanti akan lebih tambah banyak lagi dengan seperti Pak David ini yang memberikan anggaran melalui aspirasi ke kami, melalui pokok pikiran beliau ke kami, itu kan semakin banyak peluang dan pemuda yang akan terfasilitasi. Jadi itu nanti berseri begitu ya, serangkaian pelatihan ya, dari mulai awal sampai pemodalan begitu. Iya. 500 itu targetnya, wirausaha pemuda dari santri. Dari dari santri. Itu nanti 3 OPD yang OPD mana saja tuh Bu? Dari Dinas Kertrans, kemudian Dinas Dipora dan Dinas Koperasi. Tanggapannya Pak mengenai program ini? Menarik ya? Program yang menarik, saya kira kita dukung ya program dari Pak Bupati ini di RPJMD. Saya kira menumbuhkan 500 wirausaha muda ini menjadi tantangan bersama antara eksekutif dan legislatif, dan kita tentu mendorong karena ini untuk kemajuan Bantul. Jadi teman-teman, kalau dan nanti pasti diharapkan juga ke depannya tidak hanya itu, tapi terus sustainable begitu ya. Apalagi nanti ke depan kita tidak bisa lagi membayangkan perkembangan teknologinya mungkin sudah akan berubah lagi, dan kita harus terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih sudah berbincang ya Bu ya. Nanti kita masih akan kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa, setelah ngobrol panjang dengan Pak Muhammad David mengenai pelatihan kewirausahaan pemuda, saatnya kita mengulik lebih dalam sebetulnya siapa sih wakil rakyat kita ini. Kita akan mengenal lebih dekat dengan beliau dalam Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Bapak Muhammad David, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Saya baru ketemu sekarang ini, tapi sebenarnya ini bukan baru ya di dunia politik itu. Kita nanti akan ngobrolin soal itu, tapi saya pengen tahu dulu nih sebenarnya Pak David ini asli mana sih Pak? Oh iya, makasih Mbak Dewi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Jogja TV. Nama saya Muhammad David, saya asli Pundong Bantul ya. Jadi dari kecil memang di Pundong, asli Pundong ya. Kemudian sekolah di SD Baran 1 Pundong. Kemudian SMP saya di kota di SMP 8 Jogja. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Jogja, di SMA Teladan. Kemudian kuliah di peternakan. Setelah kuliah balik kampung bangun desa. Bangun desa. Oh, kuliah di mana tuh Pak? Di peternakan UGM. UGM, oke. Balik kampung. Cuma Jogja ke Banten. Jogja ya, balik kampung. Dan setelah itu kita wirausaha di dunia peternakan di rumah. Masih nyambung berarti ya Pak, Masih antara nyambung, kuliah ya. dengan pekerjaan bangun desa lewat peternakan itu. Ya, karena memang dunia, saya menyukai pertanian dan peternakan. Ternak sampai apa sekarang. waktu itu Pak? Saya pernah ternak sapi, kemudian ternak lembu, kemudian ayam dan itik. Di Pundong Di tuh Pundong, berarti ya. ya. Berapa tahun tuh Pak beternak itu? Beternak sejak 99 sampai 2014. Lumayan lama ya Pak ya? Lumayan lama. Kemudian setelah itu Pak, tiba-tiba beralih ke bidang apa? Ya, setelah saya kan di 2014 terpilih di Dapil 4 ya. Oke. Sebagai anggota DPRD mulai 2014 itu, kemudian memang tidak sempat karena aktivitas ya untuk ngurusi itu, kemudian tak pasrah ke
orang rumah ya untuk ngurus itu. Tapi, jadi selama beberapa tahun beternak kemudian terjun ke dunia politik. Nah ini menarik yang pengen saya tanyakan dulu. Kenapa Pak tiba-tiba jadi tertarik ke politik gitu? Ya karena memang apa ya sejak SMA saya sudah sudah tertarik di dunia politik ya. Sejak SMA itu ketika masih dulu 3 partai ya. Oke. 3 partai SMA kelas 2 itu kan pertama kali saya nyoblos 92. Oke, jadi sudah memang terlintas ya, betul, ada ya. cita-cita di sana. Iya, karena memang diskusi di keluarga itu seringnya diskusi politik. Oke, tapi sebelum Bapak kemudian terpilih jadi anggota legislatif, saya dengar Bapak pernah mencalonkan diri sebagai lurah juga. Berapa kali itu Pak? Saya nyalon lurah itu 2002 ketika dulu periode 10 tahun atau 8 tahun ya, 8 tahun ya, di 2002 belum berhasil. Belum berhasil. Itu pertama kali mencoba di dunia politik, berkompetisi di dunia politik ya. Oke. Kemudian di 2012 kita mencoba lagi. Gagal lagi? Belum berhasil. Oh, belum. Bukan jadi gagal. Itu yang kedua ya Pak ya? Itu yang kedua? Iya. Oke. Kemudian 2009 kita dicalonkan oleh partai ya. Tapi juga belum berhasil. Baru 2014, di periode 2014 itu bisa berhasil menjadi anggota DPRD mewakili Dapil 4, Kecamatan Pundong, Jetis, Kretek, dan Bambang Lipuro. Ternyata rezekinya malah lebih besar di waktu yang tepat begitu ya. Tapi kalau boleh share sedikit lah, pada saat beberapa kali, 2 kali lah ya, belum berhasil tadi menjadi lurah. Apa yang ada dalam pikiran Bapak pada saat itu? Ya belum diberikan yang terbaik legowo ya Pak Gusti ya? Allah, iya. Karena saya selalu berdoa diberikan yang terbaik. Ya. Itu menjadi keyakinan saya ya. Dan memang diberikan takdir menjadi anggota DPRD di 2014 itu mungkin yang terbaik. Lalu pertama kali masuk di komisi? Saya di komisi C waktu itu 2014-2019 itu saya di komisi C. Jadi 2 periode 10 tahun di komisi Kemudian C. 19 sampai 2024 saya di C lagi. Di C lagi, ya. Oke. Baru di periode ini 2004-2009 saya diamanai di komisi A di DPRD Bantul. Ya, di komisi A sekarang ini berarti sudah berjalan sekitar 1 tahun kurang. 1 tahun kurang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dulu di komisi C kan sudah cukup lama begitu ya Pak. Gimana tuh Pak pengalaman selama di komisi C dulu deh? Ya kalau di komisi C tentu bidang yang kita konsentrasi kita di bidang infrastruktur ya, karena mitra kerja komisi C itu kan di bidang infrastruktur. Kalau di komisi A ini kan pemerintahan. Ini yang banyak berinteraksi dengan Panewu, kemudian juga inspektorat. Nah, ini menjadi mitra kerja komisi A. Ya beda. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Saya yakin Pak David juga sudah sangat mengenal sekali ya di daerah Bantul ini, terutamanya di bidang infrastruktur, apalagi begitu lama di komisi C begitu ya. Bapak melihatnya seperti apa Pak pengalamannya sejauh itu? Saya selama mengamati di Bantul memang 10 tahun saya di komisi C itu Mbak. Jadi memang jalan di Bantul ini memang ketika musim penghujan itu banyak yang berlubang. Kemarin sempat saya mengusulkan waktu saya masih di komisi C itu kepada DPU PKP Bantul untuk membentuk satu tim ya. Satu tim unit reaksi cepat ya. Ketika keluhan warga masyarakat jalan berlubang itu segera ditambal lah. Tapi memang kembali lagi ini kepada anggaran yang ada di Bantul. Anggaran lagi-lagi ya Pak ya. Apalagi sekarang kondisi seperti ini, anggaran ada efisiensi ini yang agak berat. Ya, kalau di komisi A boleh cerita nggak sih Pak, misi besar atau cita-cita terbesar Bapak ini apa nih sebetulnya? Kalau saya di komisi A, saya memang pingin sekali kualitas pelayanan di pemerintahan Bantul ini semakin baik. Karena ini saya kira menjadi keinginan warga masyarakat Bantul. Pelayanan di tingkat paling rendah di kelurahan, kemudian di kecamatan
menjadi yang bisa mungkin pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini saya kira sudah, masyarakat itu kalau sudah dilayani itu saya kira cukup lah. Nah, kehadiran pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dan saya kira kita di fungsi DPRD sebagai fungsi penganggaran, kemudian legislasi dan pengawasan ini yang akan kita tingkatkan ya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di Bantul. Oke, jadi salah satu, pasti tidak hanya satu tapi banyak, tapi salah satu cita-citanya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk warga Bantul sebagai asli Bantul gitu ya Pak, kemudian ingin memberikan kembali ke masyarakat Bantul. Tapi kalau boleh tahu di luar politik deh Pak, Bapak tuh biasanya hobinya ngapain aja sih? Saya hobinya olahraga. Olahraga apa Pak? Saya hobinya olahraga pingpong. Pingpong? Iya, pingpong saya mulai berlatih serius itu ketika COVID-19. Oke, jadi berlanjut sampai sekarang. Ya, karena kita tidak bisa aktivitas keluar, kemudian saya kok bengong di rumah, kemudian saya beli lapangan pingpong, kemudian pingpong di rumah sendiri latihan, kemudian ngajak teman-teman yang ya setelah COVID itu sudah mulai suka dengan pingpong. Di samping pingpong, ya setiap hari jalan pagi. Oke, pagi jalan biasanya subuh. Pingpong jam berapa? Kalau pingpong biasanya kalau saat ini liburan, pas libur. Karena waktu ya, kadang sore. Tapi kalau malam jarang ya. Kalau malam jarang ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak ngobrol-ngobrolnya. Kita jadi lebih mengenal nih Pak Muhammad David. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi di tempat lain lagi dan semakin memberikan pengaruh yang positif untuk warga masyarakat di Kabupaten Bantul. Sukses terus dengan karir politiknya, juga keluarga dan kesehatannya semakin diberikan kemudahan. Iya pemirsa, obrolan ini menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Sebuah program hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.